Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seri belajar Linux di VirtualBox. Nah, kali ini setelah kita kemarin belajar instalasi Linux server menggunakan Debian 9, kali ini kita akan belajar salah satu hal penting ketika kita belajar tentang Linux, yaitu perintah dasar Linux. Nah, apa saja perintah dasar Linux itu? Di sini ada banyak sekali ya perintah dasar Linuxnya. Cuma di sini saya bagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada manajemen directory atau file. Yang kedua ada manajemen user dan grup. Yang ketiga ada manajemen kepemilikan dana akses, dan yang terakhir nanti ada perintah lain-lain. Oke, langsung kita coba. Silahkan jalankan Linux VirtualBox Anda ya. Silahkan login. Ini ke hasil instalasi kita kemarin. Kalau misalkan belum menginstal, silahkan lihat link video yang ada di deskripsi untuk instalasi Debian Server 9 di VirtualBox. Oke, saya login menggunakan user password 1-6. Nah, seperti ini. Oke, kita akan mencoba beberapa perintah. Yang pertama kita coba untuk manajemen directory dan file. Oke, kita coba dulu perintah yang pertama, yaitu cd kepanjangan cing directory. Perintah ini digunakan untuk masuk atau berpindah dari folder satu ke folder yang lain. Kita coba, saya akan masuk ke directory home. Perintahnya cd spasi/home. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa ada sedikit perubahan di sel yang semula cuma tanda dolar, sekarang ada home-nya. Itu perintah cd, bisa pindah home. Yang kedua ada perintah namanya ls atau list. Fungsinya untuk melihat isi folder. Kita coba ya, ls. Nah, di sini di dalam folder home ada folder namanya Rudy. Rudy ini adalah usernya. Oke, perintah ls ini ada beberapa macam ya. ls tanpa parameter dan ls dengan parameter. Misalkan kita kasih parameter min l. Dengan parameter ini akan mengetahui semua tentang isi lebih detail mengenai tanggal, waktu pembuatan, kemudian hak akses. Itu perintah ls. Selanjutnya perintah pwd. Pwd itu digunakan untuk mengetahui posisi kita sekarang ada di folder mana. Kita coba. Nah, ini posisi saya ada di home. Sekarang coba saya masuk folder lagi. Misalkan saya masuk folder Rudy ya, saya pwd. Nah, di sini ada posisinya sudah ada di folder home/Rudy. Oke, lanjut. Perintah selanjutnya yaitu mkdir atau make directory. Dari penjelasannya sudah jelas digunakan untuk membuat folder. Coba ya, saya membuat folder musik di dalam folder Rudy. Nah, saya coba ls. Nah, di sini bisa kelihatan ada folder baru dengan nama musik. Selanjutnya kita buat perintah menghapus folder. rmdir spasi nama foldernya. Nah, ciri-cirinya di Linux kalau kita eksekusi perintah tidak ada feedback, itu berarti perintahnya berjalan. Oke, lanjut. Nah, tadi untuk manajemen folder, sekarang manajemen file. Untuk manajemen file ada beberapa perintah. Yang pertama perintah nano, ini adalah untuk memunculkan text editor, dimana kan nanti kita bisa mengedit atau membuat file. Sebagai contoh, di sini saya membuat file biodata.txt. Nah, seperti ini. Enter. Oke, coba ini saya isi ya, nama Rudy Eko, asal Kediri. Nah, ini seperti text editor atau di dalam pemrograman itu seperti notepad yang ada di selnya Linux. Nah, di dalam nano ini ada beberapa kontrol yang bisa kita pakai. Kalau misalkan mau menyimpan, kita bisa melakukan dengan cara menekan Ctrl+O. Nah, teman-teman bisa lihat ada di bawah itu adalah tombol shortcutnya yang bisa dipakai, Ctrl+O. Nah, di sini file name to write biodata.txt, kita tekan enter.
Nah, ini berarti file biodata udah terbuat. Untuk keluar dari text editor, kita tekan Ctrl X untuk exit. Nah, sel akan muncul. Sekarang kita coba lihat ya. Kita ls. Nah, di sini ada biodata.txt. Oke, lanjut. Kita bisa melihat isi biodata tersebut tanpa masuk ke nano dengan perintah cat spasi biodata.txt. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kita lanjutkan. Masih sama, kita ke manajemen file. Selanjutnya kita akan coba melakukan penggandaan file dengan perintah cp atau copy. Ya, seperti ini perintahnya, cp spasi nama filenya. Untuk teman-teman untuk mengetikkan di Linux itu tidak perlu mengetikkan lengkap ya, kita bisa menggunakan tab, tombol tab di keyboard agar langsung autocomplete atau langsung menuliskan nama filenya dengan cepat. Misal biodata.txt kita rename jadi profil.txt. Ya, ini kita gandakan dengan nama file yang berbeda. Kita coba lihat. Nah, ada dua file, biodata.txt sama profil.txt. Kalau kita lihat isinya, ya sama ya dengan biodata. Lanjut, perintah selanjutnya mv atau move. Perintah ini digunakan untuk memindahkan file atau merename file. Kita coba, kita rename profil.txt dengan nama profil_rudy.txt. Coba lihat. Nah, nama filenya berubah ya, nama filenya udah berubah. Kita coba lihat isinya. Oke, isinya sama. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah menghapus file. Kalau diperhatikan di sini, kalau menghapus folder kita menggunakan rmdir atau remove directory. Kalau file kita hanya rm saja diikuti dengan nama filenya. Misalkan yang biodata ini kita hapus. Nah, kita coba lihat. Nah, biodatanya hilang. Oke, itu tadi tentang manajemen file dan folder. Sekarang kita akan mencoba manajemen user dan group. Oke, untuk melakukan manajemen user dan group di sini kita tidak bisa melakukan kecuali super user. Super user itu apa? Super user itu adalah administrator atau user root yang ada di dalam sistem Linux. Kalau misalkan kita dalam posisi seperti ini, kita coba add user. Nah, seperti ini perintah tidak ditemukan karena perintah ini hanya digunakan oleh super user. Jadi kita harus masuk ke super user dahulu atau root dahulu dengan mengetikkan perintah su. Ya, kita enter, kita masukkan passwordnya. Di sini passwordnya kemarin saya buat 1 sampai 6. Nah, bisa teman-teman lihat ada perbedaan sel di sini. Untuk user biasa itu tandanya $, kalau root ada tanda pagar. Ya, tapi untuk posisinya masih sama. Jadi kita masih di home, di Rudy, tapi untuk user yang mengakses itu sudah beda. Tadi itu Rudy, sekarang root. Oke. Lanjut, kita akan coba untuk menambahkan user. Perintahnya add user spasi siswa misalkan. Nah, di sini akan ada proses untuk membuat. Kita buat passwordnya, misalkan passwordnya siswa SMK. Ini tidak wajib diisi ya, room number maupun ini tidak bisa diisi. Nah, kalau sudah muncul konfirmasi is the information correct, kita oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ketika ada user baru, otomatis di home akan muncul folder baru karena home itu adalah letak di mana usernya. Semisal kita coba ya, kita akan coba kita logout. Saya akan coba login ya, saya akan login menggunakan user siswa. Nah, sini kita logout siswa. Nah, seperti ini contoh. Kita coba masuk SU lagi. Oke, selanjutnya kalau mau merubah password, kita tinggal
passwd spasi nama usernya. Misalkan yang tadi user password siswa saya ganti 123456. Nah, ini berarti password sudah berubah ya. Oke, saya coba exit lagi, saya logout ya. Saya coba masuk ke user saya. Di sini saya akan coba praktekkan bagaimana cara menghapus user. Tetap ya, nggak bisa pakai user biasa, kita harus pakai root dulu. Oke, saya coba user del min r ikuti nama foldernya. Nah, bisa dilihat. Nah, user siswanya sudah hilang. Oke, tadi kita sudah mencoba untuk manajemen user, mulai dari menambah user, mengganti password user, dan menghapus user. Sekarang kita akan coba salah satu fitur lagi, yaitu menambah grup. Apa itu grup? Grup itu adalah kumpulan dari beberapa user di Linux, di mana nanti kita bisa membagi menjadi beberapa grup user yang kita sesuaikan sesuai dengan hak aksesnya. Misalkan di sekolah ada user untuk guru, di mana nanti ada nama guru, misalkan Pak Rudi, Pak Krisna, dan lain sebagainya. Dan nanti juga ada user untuk administrasi seperti itu, dimana nanti setiap akses di file kita bisa beda-bedakan. Itu fungsinya grup. Oke, pertama di sini karena tadi saya sudah saya ada grup namanya user namanya siswa. Saya coba bikin lagi ya. User siswa seperti ini. Saya coba bikin grup siswa, passwordnya sama kayak tadi. Maaf, passwordnya salah. Oke. Siswa. Oke. Nah, di sini user siswa udah jadi. Sekarang saya akan menambahkan grup. Nah, grup add misalkan warga sekolah. Nah, di mana nanti grup warga sekolah ini terdapat user semua. Ya, ini perintah untuk menambahkan user siswa ke grup data. Kita akan cek ya. Kita akan coba cek dengan perintah seperti ini ya. Di sini ownernya, grupnya udah masuk. Jadi kita bisa lihat bahwa grup ini digunakan untuk siswa seperti itu. Oke, selanjutnya yang kategori ketiga yaitu manajemen kepemilikan dan akses. Perbedaan mendasar antara sistem operasi Linux dan Windows yaitu adalah kepemilikan atau akses itu dibedakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau di Windows setiap kali kita install dari awal, kepemilikan atau akses itu langsung satu, yaitu administrator. Di Linux kita kenal sebagai root atau super user. Tapi di Linux tidak. Kita bisa membagi hak akses dan kepemilikan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, perlu saya jelaskan di sini nanti ada dua perintah yang kita gunakan. Yang pertama ada chmod. Chmod ini digunakan untuk mengganti permission atau hak akses dari directory atau file. Nah, di sini ketika kita lihat, kita coba lihat ya. Nah, saya akan coba masuk ke siswa dulu. Maaf, siswa. Nah, seperti ini. Saya masuk ke folder siswa, cd siswa. Ya. Ini sudah masuk ke siswa. Saya akan coba buat folder. Perintahnya tadi apa? mkd. Oke. Jadi misalkan musik. Ya, kita coba lihat menggunakan ls-l biar ada detailnya. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa folder musik ini ya memiliki hak akses drw xr strip xr dan x. D itu adalah apa? Directory.
RW itu adalah read write, X itu adalah executable. Seperti itu. Coba saya akan mencontohkan membuat file ya. Kalau itu tadi directory ada D-nya. Sekarang saya coba membuat file nano biodata seperti tadi. Coba biodata. Oke, untuk simpan ctrl-o, kita enter, untuk keluar X ya. ctrl X. Kita coba lihat lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ada perbedaan dari hak akses. Untuk musik itu ada D, yaitu berarti directory atau folder, sedangkan biodata tidak ada D-nya, berarti itu adalah file biasa. Perlu teman-teman perhatikan bahwa yang di awal, untuk yang awal ini, di yang RW awal ini adalah hak akses untuk yang pengunanya atau pembuat file atau folder itu sendiri. Di sini diasumsikan bahwa yang membuat file dan folder itu adalah user siswa. Kemudian juga yang kedua itu grup itu berwarna hanya R itu read saja, dan yang order yang lain juga R, read saja. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan coba membuat permisi file ya. Kita akan coba melakukan permisi file. Kita akan membuat file biodata di sini ya. File biodata di sini kita akan buat misalkan untuk usernya sendiri bisa baca, tulis, dan eksekusi. Untuk grup bisa baca, tulis, tapi untuk other hanya bisa eksekusi. Oke, perintahnya adalah chmod ya. Pertama kita tentukan dulu ya, misalkan ini sebagai contoh misalkan di sini ada kode angka. Kalau R baca itu bernilai 4, write atau tulis itu bernilai 2, X itu untuk executable bernilai 1. Jika dalam satu grup kita ingin baca, tulis, dan eksekusi, berarti nanti angkanya ini kita tambahkan 4 tambah 2 tambah 1, berarti 7. Jadi seperti ini, 7 ini untuk user atau ownernya, pemiliknya. Selanjutnya yang grup kedua itu adalah grup ini bisa apa? Nah, sesuai dengan tadi, grupnya hanya bisa baca dan tulis, berarti R dan W. R bernilai 4, W bernilai 2. 4 tambah 2 6. Nah, seperti ini. Oke, moga-moga bisa dipahami ya. Jadi angka di sini itu adalah angka sesuai dengan ini ya. Silahkan nanti bisa melihat di blog saya di rudiekoprastia.wordpress.com mengenai perintah dasar CLI Linux. Di sini untuk screenshotnya sudah ada ya. Jadi angka-angka di sini bukan angka yang tak berarti, jadi angka ini harus kita tambahkan. Oke, yang terakhir order ini yang lain selain user atau ownernya dan grup, kita hanya bisa kasih wewenang untuk eksekusi ya, eksekusi file, yaitu 1. Oke, 7 RWX berarti bisa baca, tulis, dan eksekusi. 6 hanya R dan W saja tanpa bisa eksekusi. 1 untuk order itu hanya eksekusi, diikuti oleh nama filenya. Oke, nama filenya apa? biodata.txt. Oke, kita enter. Sekarang kita cek ls-l. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, RWX ini adalah untuk user, RW untuk grup, X ini untuk eksekusi. Nah, di sini bisa lihat warnanya pun berubah ya, warnanya berubah. Misalkan kita coba switch user ya ke Rudy. Nah, Rudy di sini kita masih dalam folder siswa. Saya coba lihat. Nah, biodata.txt di sini saya masuk sebagai Rudy, bukan siswa, di mana nanti untuk RW atau read and write itu adalah hanya user tertentu itu yang bisa kita kasih. Sekarang saya coba file ini saya akses dengan user bukan siswa tapi Rudy. Nano biodata.txt. Nah, bisa dilihat teman-teman sekarang semua. Di sini ada muncul tulisan di bawah, error reading biodata.txt, permission denied. Baca pun tidak bisa karena user Rudy di sini itu termasuk other,
bukan grup dari user siswa tadi, sehingga kalau kita eksekusi buka file biodata tersebut akan muncul error seperti ini. Jadi permission denied, tidak diizinkan. Nah, seperti itu untuk penanganan hak akses ya. Oke, saya kembali ke user siswa. Perintah su di sini tidak hanya berguna untuk masuk ke root saja ya. Jadi kita bisa masuk ke user lain, diikuti oleh nama usernya. Bisa pindah user. Maaf. Oke, saya coba masuk root saja. Oke ya. Lanjut. Di sini yang kedua tentang hak akses kepada ini digunakan untuk change ownership, digunakan untuk mengganti kepemilikan suatu file atau folder. Perintahnya adalah chown user diikuti grupnya spasi nama filenya. Misal, dilihat bahwa biodata.txt ini adalah miliknya siswa. Saya sebagai root akan mengubah kepemilikan di mana biodata.txt tadi miliknya siswa, saya ubah ke miliknya user Rudi. Caranya, chown spasi nama usernya titik nama grupnya ya, karena tadi Rudi itu masih grup di Rudi, diikuti nama filenya. Nah, seperti ini. Jadi saya mengubah kepemilikan biodata.txt ke yang semula punyanya siswa ke punyanya Rudi. Tekan enter, kita cek ya. Nah, oke, di sini kepemilikannya udah ganti teman-teman. Jadi kepemilikan file di sini kita bisa ubah. Dan ini caranya juga sama. Kalau misalkan kita login sebagai, coba saya masuk sebagai Rudi lagi. Oke ya, Rudi. Di sini saya coba ls lagi. Di sini bisa lihat depannya udah ganti posisi di Rudi. Nah, biodata.txt di sini milik saya. Sekarang saya nano. Nah, saya bisa isi karena ini adalah milik saya. Coba ya. Ini ada Rudi. Oke, saya simpan, Ctrl O, keluar Ctrl X. Coba ya. Nah, yang semula user Rudi ini tidak bisa mengakses file ini, sekarang bisa. Ya, itu tentang kepemilikan file atau folder. Di sini ada beberapa perintah yang sering digunakan ya untuk Linux. Salah satunya yang nantinya bila teman-teman layarnya udah penuh, misalkan seperti ini. Nah, saya masuk seperti ini. Seperti ini. Kemudian di ls ya, di get lagi. Ini coba saya jalankan beberapa perintah sih. Nah, ketika layar seperti kita membersihkan layar, kita bisa menggunakan perintah clear. Nah, sehingga oke, lanjut. Ada beberapa perintah. Yang pertama top, untuk melihat proses sistem secara real time. Top ini kita bisa untuk monitoring sistem Linux kita ya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat proses apa yang sedang jalan, memori yang kepakai, kemudian proses zombie. Proses zombie itu proses yang berjalan, misalkan virus atau apa, kita bisa lihat di sini. Ini bisa kita lihat secara real time. Untuk keluar dari ini kita tekan Ctrl C. Yang selanjutnya selain top itu ada namanya PS. PS ini untuk melihat proses tapi tidak secara real time. Beda dengan tadi ya. Kita coba ya. PS min AUX ini parameternya. Nah, kita bisa lihat beberapa proses. Misalkan PS gini. Ya, ini proses-proses yang sedang berjalan. Tapi selnya masih aktif. Top sama PS hampir sama. Oke, lanjut. Ada df disk file system untuk melihat struktur partisi atau file system. Caranya kita coba df min. Nah, ini kita bisa lihat bahwa sistem Linux saya ini diinstal. Untuk kapasitas root itu ada 2,9 GB, ada boot sekian, home sekian, sesuai dengan partisi yang kita buat. CF. Yang selanjutnya ada DU. DU itu disk usage, untuk mengetahui seberapa besar disk yang sudah kita gunakan. Ya, DU. Nah, ini bisa kita lihat.
banyak sih beberapa perintah Linux, cuma bagi teman-teman semua, ketik perintah Linux itu tidak harus dihafalkan ya, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun apabila menemui perintah Linux yang misalkan teman-teman tidak tahu, saran saya sering baca dokumentasi. Gimana cara baca dokumentasi? Di Linux sendiri sudah menyiapkan file help atau dokumentasi ketika kita bingung tentang salah satu perintah Linux. Misal chmod tadi perintah buat apa sih? Kita tinggal seperti ini ya. Man ini kepanjangan dari manual ya. Man spasi ch. Perintahnya apa? Yang kita bingung, kita enter ya. Nah, di sini sistem Linux akan memunculkan help atau panduan perintahnya itu kegunaannya untuk apa dan cara penulisannya bagaimana. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir misalkan wah mau kerja bingung dengan perintah Linux, atau mungkin ketika nanti saya di suatu perusahaan belajar Linux tapi kok bingung dengan perintah-perintahnya, gak usah khawatir, cukup bermodal dengan perintah satu ini, man ini kita bisa belajar tentang perintah-perintah dasar Linux sesuai dengan panduan yang diberikan Linux itu sendiri. Nah, tapi di sini kok bahasa Inggris. Nah, jangan khawatir. Teman-teman bisa melakukan kopas ke Google Translate. Ya, ini bisa dikopas secara langsung. Oke, cukup itu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya untuk update tentang berita-berita teknologi atau tutorial teknologi yang lainnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.